Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi Tadris Matematika IAIN Kudus yang beranggotakan 1. Indah Aprilia, 2. Ahmad Setio Pramono, 3. Latifatun Nurul Fauziah, 4. Zahratul Imamah, 5. Laila Nadhira Zumzumi, 6. Rofiah Nurul Salamah, 7. Putri Ambarwati, dan 8. Sofiana Mariana. Ingin mempresentasikan mengenai bab teori Wilson guna memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan. Langsung saja ke materi yang teorema Wilson. Teorema Wilson merupakan salah satu teorema yang menggambarkan sifat dari bilangan prima. Teorema yang pertama yaitu teorema 8.5. Pernyataannya yaitu jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Kita buktikan, misalkan R adalah suatu solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R kita substitusikan dalam X kuadrat kongruen 1 modulo P menjadi R kuadrat 1 pindah ruas menjadi min 1 kongruen 0 modulo P. R kuadrat min 1 kita faktorkan menjadi R tambah 1 kali R min 1 kongruen 0 modulo P. Nah, perkongruenan tersebut berarti bahwa P membagi habis R plus 1 kali R-1. Karena P suatu bilangan prima, maka berlaku P membagi habis R plus 1 atau P membagi habis R-1. R plus 1 kongruen 0 modulo P, karena membagi habis jadi kongruen 0, atau R-1 kongruen 0 modulo P. Berarti R kongruen min 1 pindah ruas menjadi min 1 modulo P, atau R min 1 pindah ruas menjadi 1 modulo P, yang artinya R kongruen P min 1 modulo P. Kenapa ini kok P min 1? Karena dia menjadi residu terkecil. Residu terkecil itu kan yang terdekat dengan modulo, jadi P-1 atau R kongruen 1 modulo P. Karena R suatu solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R adalah residu terkecil modulo P. Jadi 1 dan P-1 adalah solusi dari X kuadrat kongruen 1 modulo P. Untuk contohnya dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Contoh teorema 8.5. Selesaikan pengkongruenan dari X kuadrat kongruen 1 modulo 7. Penyelesaiannya, kita ketahui bahwa himpunan residu-residu terkecil modulo 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, solusinya yaitu kita mengecek satu persatu. Solusi dari X kongruen 1 modulo 7 adalah 1. Selanjutnya, solusi dari 2X kongruen 1 modulo 7, 2X kongruen 8 modulo 7. 8 ini didapat dari 1 ditambah 7. Karena apa? Supaya biar bisa kongruen dengan 7 dan kemudian kita bisa mencari nilai X-nya, yaitu 8 dibagi 2. Jadinya X kongruen 4 modulo 7. Solusi dari 3X kongruen 1 modulo 7, 3X kongruen 8 modulo 7. Nah, 8 ini didapat dari 1 ditambah 7. Selanjutnya,
3X kongruen 15 modulo 7. 15 ini didapat dari 8 ditambah 7. Karena apa? Supaya biar kongruen dengan modulo 7 dan kita dapat mencari nilai X-nya, yaitu 15 dibagi 3, X kongruen 5 modulo 7. Selanjutnya, solusi dari 4X kongruen 1 modulo 7. 4X kongruen 8 modulo 7. Seperti tadi, bahwa 8 itu didapat dari 1 ditambah 7. Selanjutnya, 8 dibagi 4, X kongruen 2 modulo 7. Solusi dari 5X kongruen 1 modulo 7. 5X kongruen 8 modulo 7. 8 ini didapat dari 1 ditambah 7. Karena 8 belum bisa dibagi dengan 5, selanjutnya ditambah lagi supaya biar bisa dibagi dengan 5 ini. Jadinya 8 ditambah 7, 15. 5X kongruen 15 modulo 7. Jadi X kongruen 3 modulo 7. Solusi dari 6X kongruen 1 modulo 7. 6X kongruen 8 modulo 7. 8 didapat dari 1 ditambah 7. Selanjutnya 6X kongruen 15 modulo 7. 15 ini didapat dari 8 ditambah 7. Karena 15 belum bisa dibagi dengan 6, maka kita menambahkan lagi 15 ditambah 7, hasilnya 22. Jadinya 6X kongruen 22 modulo 7, karena belum bisa lagi, ditambah lagi. 22 ditambah 7, hasilnya 29. 6X kongruen 29 modulo 7. Karena belum bisa dibagi lagi, kita menambahkan lagi. 29 ditambah 7, hasilnya 36. Terus kita bagi dengan 6, hasilnya X kongruen 6 modulo 7. Jadi, solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo 7 adalah 1 dan 6. Sesuai dengan teoremanya tadi, bahwa pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P itu tepat mempunyai dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Nah, jika nilai X dari ini tadi hasilnya X1, terus 4, 5, 2, 3, dan 6. Jika kita urutkan, hasilnya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan apabila ada contoh soal lain yang modulunya 23, 11, 13, dan seterusnya itu, kita cukup mengerjakannya itu dengan tepat mempunyai dua solusi, yaitu 1 dan P-1 sesuai dengan teorema 8.5. Tidak usah mencari satu per satu. Selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya. Oke, selanjutnya teorema 8.6. Teorema 8.6 berbunyi, misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai P-1, yaitu AA aksen 1 modulo P dengan A aksen lebih dari 0 kurang dari P. Maka jika A tidak kongruen B modulo P, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo P. Maaf, itu di PPT-nya kurang penulisan ya. Yang benar, jika A tidak kongruen B modulo P, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo P.
Kemudian pernyataan yang kedua, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1, maka A aksen kongruen A modulo P. Buktinya yaitu, apabila A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai P-1, dan A dan P sama dengan 1, maka AX kongruen 1 modulo P mempunyai tepat satu solusi. Ini berarti A aksen ada. Sedemikian hingga A aksen kongruen 1 modulo P. Bagian pertama dibuktikan dengan kontraposisinya. Jika A tidak kongruen B modulo P, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo P. Kontraposisinya yaitu jika A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A kongruen B modulo P. Misalkan A aksen kongruen B aksen modulo P dikalikan dengan A, maka hasilnya A aksen kongruen A B aksen kongruen 1 modulo P. Ingat bahwa A aksen dan B aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P. Dari A aksen kongruen A B aksen kongruen 1 modulo P dikalikan dengan B, sehingga hasilnya A aksen B kongruen A B aksen B kongruen B modulo P dengan B sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai P-1. B ini residu terkecil dari modulo P. A kongruen B modulo P sebab B aksen B kongruen 1 modulo P. Jadi pernyataan 1 terbukti. Kemudian bagian kedua, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1, maka A aksen kongruen A modulo P. Dibuktikan dengan jika A sama dengan 1, yaitu E kongruen 1 modulo P, maka solusinya adalah A aksen sama dengan 1, sehingga A aksen kongruen A modulo P. Jika A sama dengan P-1, yaitu P-1 X kongruen 1 modulo P. P-1 X kongruen 1 modulo P ini hasil substitusi dari AX kongruen 1 modulo P. A-nya disubstitusikan dengan P-1 sehingga hasilnya P-1 X kongruen 1 modulo P. Kemudian hasilnya min X kongruen 1 modulo P. Dan min X kongruen 1 modulo P ini dikalikan dengan min 1 sehingga menghasilkan X kongruen min 1 modulo P. X kongruen min 1 modulo P ini ekuivalen dengan X kongruen P min 1 modulo P. Jadi A aksen atau solusinya yaitu P min 1 sehingga A aksen kongruen A modulo P. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Imamah, NIM 19106100014 dari kelas Tadris Matematika A semester 3. Saya di sini akan memberi contoh teorema 8.6. Pandang perkongruenan AX kongruen 1 modulo 11 dan A aksen adalah solusinya, sehingga A aksen kongruen 1 modulo P. Maka hubungan A aksen dan A aksen tampak pada tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya di PPT seperti ini. Jadi, hasil kali pasangan yang berkongruen modulo 11 adalah 2 kali 6 kongruen 1 modulo 11, di mana 2
2 kali 6 kongruen 1 modulo 11 didapatkan dari 2 kali 6 sama dengan 12. 12 dikurangi 1 sama dengan 11, di mana 11 habis dibagi 11. Yang kedua adalah 3 kali 4 kongruen 1 modulo 11, di mana 3 kali 4 sama dengan 12, 12 dikurangi 1 sama dengan 11, 11 habis dibagi 11. Yang ketiga adalah 5 kali 9 kongruen 1 modulo 11, di mana 5 kali 9 45, 45 dikurangi 1 sama dengan 44, di mana 44 habis dibagi 11. Yang keempat yaitu 7 kali 8 kongruen 1 modulo 11, di mana 7 kali 8 56, 56 dikurangi 1 sama dengan 55, di mana 55 habis dibagi 11. Jadi diperoleh 7 min 3 per 2 sama dengan 2. Hasil kali semua bilangan pada ruas kiri akan kongruen modulo 11 dengan 1, yaitu 2 kali 6, 2 kali 6 kali 3 kali 4 kali 5 kali 9 kali 7 kali 8 sama dengan 1 modulo 11. Jika kedua ruas dikalikan 10, maka diperoleh 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kongruen 10 modulo 11, maka 10 faktorial sama dengan 10 modulo 11, atau bisa ditulis 10 faktorial kongruen min 1 modulo 11. Perkenalkan, nama saya Sofiana Mariana, NIM 34. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teorema Wilson, tepatnya pada teorema yang ketiga, yaitu teorema 8.7. Nah, teorema 8.7 ini muncul karena ada suatu permasalahan dari teorema 8.6. Tadi yang sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian teorema 8.7. Jika P suatu bilangan prima, maka P kurang 1 faktorial kongruen min 1 dalam modulo P. Nanti kita bisa buktikan ya. Misal untuk P2, 2 dikurangi 1 faktorial sama dengan 1. 1 itu kongruen min 1 modulo 2. Betul ya? Kemudian P sama dengan 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Mohon maaf, ini 2 ya sebenarnya. 2 kongruen min 1 dalam modulo 3. Betul ya? Nah, kita ambil sebuah barisan bilangan 1, 2, 3, 4 sampai P-1, karena P-1 ini merupakan residu paling kecil. Nah, dan kekongruenan A kali kongruen 1 modulo P. Nah, dari barisan bilangan tersebut kita hilangkan 1 dan P-1, sehingga tinggallah sebuah barisan bilangan dari A dan A aksen ini 2 kali 3, 4 dan seterusnya sampai P-2, dan kekongruenan A aksen kongruen 1 dalam modulo P. Nah, dari barisan bilangan tersebut akan diperoleh setengah Y, setengah P-3, bukan Y ya, P, setengah P-3. Nah, apa sih gunanya setengah P-3 ini? Gunanya setengah P-3 ini itu untuk
mengetahui berapa banyak buah pasang bilangan dalam solusi tersebut. Nah, lanjutkan saja ya. Dari setengah P min 3 ini yang kongruen dalam modulo P dan 1 dengan 1. Nah, jika semua kekongruenan itu dikalikan satu sama lain, maka akan diperoleh dari kekongruenan ini dikalikan satu sama lain, maka akan diperoleh 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai P min 2 kongruen 1 dalam modulo P. Nah, dari kedua ruas ini tadi kita kalikan dengan P min 1 sehingga 1, 2, 3, 4 dan seterusnya P min 2 P min 1 kongruen P min 1 modulo P. Kedua ruas ini dikalikan P min 1. Nah, dari barisan ini sama saja P min 1 faktorial kongruen P min 1 modulo P, atau kita bisa tuliskan P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Nah, kita lanjut ke contoh. Misalkan ditunjukkan P13, bilangan P13. Maka kita bisa menentukan hasil kalinya yang kongruen dalam modulo 13 ini itu dapat kita ambil 5 pasang bilangan. Nah, sebenarnya ini bisa kita cari dalam manual. Mulai dari ini kan modulonya kan 13. Karena kita menghilangkan 1 dan P min 1, sehingga yang hilang itu adalah 1 dan P min 1 itu 13 dikurang 1, 12, maka 1 dan 12 itu hilang. Nah, kenapa ini 6? Nah, ini ya, tidak ada angka 1 dan 12 karena kita menghilangkan solusi tersebut. Sehingga dari bilangan itu hasil kalinya kongruen modulo 13 dengan 1 yaitu ini 2 kali 7 14 kongruen 1 dalam modulo 3, kemudian 3 kali 9 27 kongruen 1 modulo 13, kemudian 4 dikali 10 ini 40 kongruen 1 dalam modulo 13, betul. Kemudian 5 kali 8 kongruen 1 dalam modul 13, 5 kali 8 ini 40 ya. 40 ini habis dibagi 13 sisa 1. Kemudian ini 6 kali 11 66 kongruen 1 modulo 13. Kemudian nah dari pasang bilangan ini kita bisa buktikan ya, karena tadi itu berapa? Setengah P min 3. Nah, P min 3. Coba. Setengah P min 3. P ini kan 13. 13 kurangi 3, 10. 10 kurang 10 bagi 2 ini kan 5. Nah, jadi terbukti ya dalam modulo 13, dalam modulo P13 ini terdapat 5 pasang bilangan. Nah, sehingga hasil kali ruas-ruas 5 kekongruenan ini itu adalah 2 kali 7. Nah, ini dikelompokkan jadi 1 sama dengan 1 modulo 13. Nah, sesuai dari teorema tersebut kita kalikan P min 1. Nah, karena P ini kan 13 kurangi 1, 12, sehingga kedua ruas ini kita kalikan dengan 12 semua. Nah, kemudian muncul 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Nah, barisan ini termasuk 12 faktorial ya. 12 faktorial yaitu 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai 12. Kongruen 12 modulo 13.
Kemudian 12 faktorial kongruen min 1 dalam modulo 3. Saya Laila Nadhira Zumzumi, nomor NIM 16. Selanjutnya adalah teorema 8.8, yaitu bahwa jika P suatu bilangan prima ganjil, maka pengkongruenan X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo P mempunyai solusi bila dan hanya bila P kongruen 1 modulo 4. Atau bisa dikatakan P-nya itu berbentuk 4K plus 1. Nah, untuk membuktikannya kita menggunakan masih ingat ya teorema Fermat, A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Nah, ini diselesaikan dengan pengoperasian aljabar, maka akan didapatkan min 1 pangkat P min 1 dibagi 2 kongruen 1 modulo P. Nah, ini kan tadi P-nya berbentuk 4K plus 1. Nah, sekarang kita misalkan P-nya itu berbentuk 4K plus 3. Nah, ternyata setelah disubstitusikan, maka hasilnya itu tidak memenuhi. Kenapa? Jadi setelah 4K plus 3 ini disubstitusikan, maka menjadi min 1 pangkat ganjil. 2K plus 1 ini kan ganjil. Nah, jadi min 1 pangkat 2K plus 1 kongruen 1 modulo P menjadi min 1 kongruen 1 modulo P, yaitu P membagi habis 2, yang artinya ini salah. Nama saya Ahmad Setio Pramono, NIM 19 106 10011. Di sini saya akan melanjutkan untuk menerangkan teorema 8.8 yang sudah dijelaskan oleh Mbak Laila Nadhira Zumzumi. Jika bilangan prima P berbentuk 4K plus 1, yaitu P kongruen 1 modulo 4. Untuk sebaliknya dibuktikan sebagai berikut. Jika P min 1 kongruen min 1 modulo P, P min 2 kongruen min 2 modulo P, sampai P plus 1 per 2 kongruen min P min 1 per 2 modulo P. Dan P min 1 faktorial kongruen 1, 2, 3 sampai P min 1 per 2, P plus 1 per 2 sampai P min 2, P min 1. Maka hasilnya adalah P min 1 faktorial kongruen 1, 2, 3 sampai P min 1 per 2 min P plus 1 per 2 sampai min 2 min 1 modulo P. Dimana tadi kan P-nya ini nggak dikeluarkan ya, jadi ini nanti P-nya dikeluarkan sehingga min 2 min 1 modulo P. P min 1 faktorial kongruen min 1 P min 1 per 2. 1, 2, 3 P min 1 per 2 kuadrat modulo P. Sehingga hasilnya P min 1 faktorial kongruen 1, 2, 3 P min 1 per 2 kuadrat modulo P. Sebab P sama dengan 4K plus 1 untuk suatu bilangan bulat positif K. Sehingga hasilnya adalah min 1 pangkat P min 1 per 2 sama dengan 1 buka kurung P min 1 faktorial kongruen P min 1 per 2 faktorial kuadrat modulo P. Kembali lagi ke teorema Wilson bahwa P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Maka min 1 kongruen P min 1 per 2 faktorial kuadrat modulo P. Jadi hasil P min 1 per 2 faktorial kuadrat adalah perkongruenan X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo P. Jadi perkongruenan ini mempunyai solusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ambarwati, NIM 1910610025. Kita langsung saja ke contoh dari teorema 8.8. Selesaikan perkongruenan X pangkat 2 plus 1 kongruen 0 modulo 13. 13 ini bilangan prima, dan 13 ini kongruen 1 modulo 4 karena berbentuk 4K plus 1. Kenapa berbentuk 4K plus 1? 4 kali 3 kan 12, 12 tambah 1 13, jadi benar 13 kongruen 1 modulo 4.
Maka perkongruenan tersebut punya solusi 13 min 1 per 2 faktorial. 13 dapat dari mana? Dari P-nya kan sama dengan 13, jadi langsung saja masukkan 13 min 1 per 2 faktorial sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 720. 720 kongruen 5 modulo 13. Dapat dari mana 5 modulo 13? Kita cari yang mendekati 720, yaitu 13 kali 55 plus 5 modulo 13. 13 kali 55 kan 715. 715 plus 5 kan 720. Jadi residu terkecilnya atau sisanya itu 5. Jadi 720 kongruen 5 modulo 13. Nah, kita dapat memeriksa kebenaran dengan mensubstitusikan 5 pada X dari perkongruenan tersebut. Apakah memang benar jika X-nya sama dengan 5, itu kongruen 0 modulo 13? Kita langsung saja masukkan 5 pangkat 2 kan 25, tambah 1 sama dengan 26. 26 kongruen 0 modulo 13. Dapat dari mana 0 modulo 13? 13 kali 2 plus 0 modulo 13. 13 kali 2 kan 26. 26 plus 0 modulo 13. Jadi residu terkecilnya atau sisanya itu 0. Jadi 26 kongruen 0 modulo 13. Jadi benar X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo 13. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.